Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita memasuki hari yang kelima di bulan Ramadan, dan insyaallah hari ini kita akan mentadaburi Al-Quran juz yang kelima. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Juz kelima dalam Al-Quran dimulai dari surat An-Nisa ayat ke-24 hingga surat An-Nisa ayat 147. Jadi juz kelima ini hanya satu surat, yaitu surat An-Nisa. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa surat An-Nisa itu ya banyak berbicara tentang hukum-hukum yang terkait dengan keluarga. Ya, apakah itu hukum pernikahan, kemudian hukum perceraian, kemudian hukum waris, kemudian hukum bagi laki-laki maupun perempuan yang melakukan penyelewengan, ya, melakukan nusyuz, ya, dan seterusnya. Di surat An-Nisa ini juga ada sedikit terkait dengan hukum tentang peperangan, juga ada pembahasan tentang ahlul kitab, ya, serta pembahasan tentang orang-orang munafik. Baik, kita akan bahas secara detail apa saja pembahasan yang ada di juz kelima ini, ya. Yang pertama, di awal dari juz kelima surat An-Nisa ayat ke-24 sampai dengan ayat ke-28, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Ya, ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, dan seterusnya. Termasuk wanita yang haram untuk dinikahi itu adalah wal muhsanatu minan nisa, perempuan yang sudah punya suami, itu nggak boleh dinikahi tentu saja. Illa ma malakat aimanukum, kecuali budak-budak perempuan itu boleh dinikahi. Nah, ini ayat 24 sampai 28 ini ada pembahasan tentang bolehnya menikahi budak perempuan. Permasalahan perbudakan di dalam Al-Quran ini sering dijadikan sebagai bahan tembak, ya, untuk menjelek-jelekan Islam, ya, terutama oleh orang-orang yang bodoh terhadap sejarah dunia, sejarah umat manusia, ya. Orang-orang yang gagal faham tentang sejarah umat manusia menyangka bahwa Al-Quran atau Islam itu mendukung perbudakan. Ini jelas satu tuduhan yang sangat bodoh. Kenapa? Karena perbudakan ini bahkan diupayakan dalam syariat Islam ini untuk dihapus, bukan dilestarikan, ya. Perbudakan ini sejarahnya cukup panjang dan dia sudah ada sejak sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi dan Rasul, sudah ada. Dan ini merupakan fenomena global pada masa itu. Ya, di seluruh dunia itu ada perbudakan, ya, dan perbudakan ini, ya, terjadi, ya, karena penyebab utamanya, ya, karena adanya ketimpangan ekonomi, karena ada suku-suku yang lebih lemah yang mereka datang kepada suku-suku yang lebih kuat, ya, untuk meminta perlindungan agar mereka diberikan makanan, diberikan minuman. Awalnya seperti itu, ya, sehingga kemudian suku-suku yang lebih kuat ini akhirnya memperbudak mereka. Tapi selain diperbudak, ya, diberikan jaminan makanan dan minuman. Setelah itu budak-budak ini diperjualbelikan. Setelah itu terjadilah pertempuran antara suku-suku, sehingga budak-budak yang dimiliki oleh suku-suku yang kuat ini kemudian diambil, ya, dan dijadikan budak oleh suku yang lebih kuat. Ya, jadi perbudakan ini terjadi, ya, karena adanya ketimpangan ekonomi pada masa itu, ya, kesulitan dari sebagian suku-suku untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dan
Islam berusaha untuk menghapuskan perbudakan ini dengan berbagai bentuk ya. Misalnya ya, kalau ada orang yang melakukan satu dosa atau kesalahan, maka dianjurkan untuk membebaskan budak ya. Kedua, misalnya di antara salah satu amal ibadah yang terbesar itu adalah membebaskan budak, terutama budak perempuan yang beriman ya. Kemudian juga diperbolehkan menikahi budak perempuan, dan apabila budak perempuan ini ya melahirkan anak, maka anaknya otomatis menjadi anak yang merdeka. Sedangkan ibunya ya boleh dibebaskan, boleh juga tetap menjadi budak, tapi ibunya kan nanti akan wafat juga. Kalau sudah wafat berarti sudah habis, tidak ada lagi perbudakan, karena anak-anaknya menjadi anak-anak yang merdeka. Dan dulu orang-orang Arab ya menganggap satu perbuatan yang hina sekali kalau ada seseorang yang menikahi seorang budak perempuan. Nah, Islam membolehkan ya menikahi budak perempuan. Kemudian pembahasan berikutnya di surat An-Nisa ya, kita bisa lihat di surat An-Nisa ayat ke-29 sampai dengan ayat 33, ada larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang memakan harta orang lain secara batil, enggak boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Wahai orang-orang beriman, janganlah di antara kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil, kecuali ada satu perniagaan yang kalian saling ridho. Ya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya. Kemudian di rangkaian ayat ini juga ada pembahasan tentang waris ya, tentang wasiat ya, sehingga tidak boleh harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal itu kemudian diambil oleh orang lain secara zalim. Nah, ini termasuk memakan harta orang lain secara batil. Ini sesuatu yang sangat dilarang di dalam agama kita ya. Kenapa? Karena sekali lagi harta itu bukan milik manusia, harta itu adalah milik Allah. Al-mal malullah, harta itu milik Allah. Wan nasu yanfa'uhu, manusia itu hanya berhak untuk memanfaatkan harta. Sehingga aturan terkait dengan harta itu adalah hak prerogatif Allah. Allah yang berhak untuk mengatur harta itu harus diapakan. Ya, termasuk ketika harta itu sudah ditinggali oleh orang yang sudah meninggal, maka ada ketentuannya. Ya, kemudian berlanjut ke pembahasan berikutnya, surat An-Nisa ayat 34, 35, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepemimpinan dalam rumah tangga itu ada pada pihak lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa mimma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Para lelaki itu adalah para pemimpin bagi perempuan. Kenapa? Karena Allah telah berikan fadilah, berikan keutamaan mereka di atas sebagian yang lain, di atas perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, dan karena mereka berinfak dengan harta mereka. Ya, jadi ada kualitas kepemimpinan yang hendaknya dimiliki oleh seorang lelaki itu. Kualitas kepemimpinan itu terjadi ya karena mereka punya fadilah tadi, punya keutamaan dari sisi kecerdasan akal, keutamaan dari kekuatan fisik ya. Nah, kalau lelaki tidak memiliki keutamaan ini ya hilang itu sifat qawamahnya, sifat kepemimpinannya. Yang kedua, lelaki menjadi qawam, menjadi pemimpin juga adalah karena infak yang diberikan oleh para lelaki itu ya. Sehingga wajib bagi para lelaki itu bekerja ya, menjemput rizki, menjemput nafkah ya, dan memberikan nafkah itu kepada keluarga mereka. Ya nggak boleh laki-laki itu diem-diem aja gitu, atau laki punya uang tapi kemudian dia tidak nafkahkan keluarganya. Ini suatu dosa yang sangat besar gitu. Kafabil mar'i athiman ayyah bisa ma yamliku qutahu. Cukuplah seorang lelaki itu dianggap sebagai seorang pendosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggungannya. Dia punya anak, punya istri tapi tidak dinafkahi. Ini berdosa luar biasa. Atau misalnya dia punya penghasilan tapi penghasilannya lebih besar untuk hobinya misalnya, atau untuk kesenangannya ya, dan dia tidak menafkahi anak istrinya itu dengan layak ya. Infak kepada keluarga ini merupakan salah satu infak yang paling utama dalam agama Islam. Sampai-sampai dulu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala raqabah wa dinarun anfaqtahu ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Ya. Khairun
dinarun anfaqtahu ala ahlik, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 dinar kau infakkan di jalan Allah, 1 dinar kau infakkan kepada orang miskin, 1 dinar kau infakkan untuk bebaskan 1 orang budak, ya, dan 1 dinar kau infakkan untuk keluargamu. Maka mana yang paling mulia, paling baik di sisi Allah? Dinarun anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, itu yang jauh lebih baik, ya, atau kama qala Rasulullah. Jadi ini berinfak kepada keluarga ini merupakan kewajiban, ya, bagi para lelaki, dan karena itulah mereka mendapatkan mendapatkan qawamah, mendapatkan posisi sebagai pemimpin di keluarga, ya. Kemudian berikutnya ayat 36 sampai 42 ada kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada orang beriman. Baik itu kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada para sesama. Coba kita perhatikan, tadabburi ayat ini, ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ini kewajiban pertama seorang hamba, yaitu kewajiban kepada Tuhannya. Wa'budullah, dan sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kewajiban pertama, kewajiban pada Allah. Kewajiban kedua sesudah mentauhidkan Allah adalah kewajiban berbuat baik kepada manusia. Manusia pertama yang harus dia perlakukan dengan baik siapa? Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Wabidzil qurba, demikian juga kepada karib kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Coba kita perhatikan, ya, ayat ini, ya. Betapa Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara kewajiban beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah, ya, dengan kewajiban berbuat baik kepada manusia, ya. Nah, ini hari ini kita sering melihat ada orang-orang yang Masya Allah ibadahnya rajin, ibadahnya bagus, tapi hubungannya antar sesama buruk. Padahal di ayat ini, ya, disandingkan antara menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tauhidkan Allah, dan berbuat baik kepada orang tua, kepada karib kerabat, pada anak yatim, pada orang miskin, kepada tetangga yang dekat, kepada tetangga yang jauh, kepada teman sejawat, kepada ibnu sabil, kepada hamba sahaya, pada budak-budak itu harus berbuat baik. Makanya kalau bahas sejarah perbudakan, ya, dalam Islam itu jauh berbeda antara budak yang ada dalam sejarah Islam dengan budak yang ada pada sejarah peradaban orang-orang kafir. Ya, dalam Islam itu budak itu diperlakukan dengan baik, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah yang terakhirnya, ya, khutbah haji wada, yang beliau khutbah terakhir itu, beliau berwasiat ittaqullaha, ya, bertakwalah kepada Allah, fima malakat aymanukum, ya, bertakwalah kepada Allah, ya, dalam hal memperlakukan orang-orang yang berada dalam tanggungan kalian, maksudnya bertakwa kepada Allah, ya, dalam hal budak-budak kalian itu, ya. Gak boleh kita perlakukan dengan semena-mena, gak boleh dipukuli, gak boleh dikasih beban yang melebihi kesanggupannya, ya. Itu kepada budak yang dianggapnya, ya, dalam peradaban masa itu half human gitu, setengah manusia. Apalagi kepada karyawan, apalagi kepada asisten rumah tangga yang bukan budak ini, apalagi kepada anggota keluarga, kepada istri, kepada anak, itu jauh harus lebih baik lagi. Dan itu kewajiban seorang hamba sesudah beribadah pada Allah adalah berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Kemudian pembahasan yang kelima, surat An-Nisa ayat 43, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar manusia mempersiapkan diri sebelum salat dengan mensucikan dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, ya, wala junuban illa abiris sabilin
hatta taghtasilu, dan seterusnya, ya. Kemudian berikutnya, ya, di ayat berikutnya adalah ayat 44 sampai dengan 57, ada ancaman Allah kepada ahlul kitab yang sudah mengetahui kebenaran namun kemudian mengingkarinya dan melakukan kesyirikan. Ayat ini tentu saja tidak hanya ditujukan kepada ahlul kitab, tapi juga kepada seluruh manusia yang memiliki ilmu. Ya, mungkin juga dia mengaku muslim, ya, orang beriman, dia memiliki ilmu, ya, tapi kemudian dia tidak tidak mengamalkan ilmunya. Dia mengingkari ilmu yang ada pada dirinya. Bahkan dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat berbahaya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengancam orang-orang yang melakukan, ya, kesyirikan ini, ya. Di dalam ayat ke-48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Ya, nah kita harus hati-hati nih. Baca ayat ini, kita tadabbur, kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Berikutnya pembahasan ke-7 ayat ke-58 sampai dengan ayat ke-70. Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan tuntunan kepada manusia dalam mengatur urusan masyarakat. Ini ada dasar-dasar ilmu pemerintahan dalam Islam, ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita menegakkan amanah, ya. Kemudian berhukum dengan hukum yang adil, dan itulah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan mentaati pemimpin kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih, innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kemudian ayat berikutnya 71 sampai dengan 76 ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang beriman senantiasa waspada, siap siaga menghadapi musuh. Orang beriman hendaknya memiliki kekuatan, baik kekuatan fisik, kekuatan harta, kekuatan persenjataan. Yang paling penting tentu saja adalah kekuatan mental, kekuatan iman, sehingga mereka siap apabila negeri-negeri mereka diserang oleh musuh-musuh Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a." Ya. Nah, ada orang-orang yang apabila diperintahkan untuk berjihad, mereka cari-cari alasan. Siapa mereka? Itulah orang-orang munafik. Dijelaskan oleh Allah di ayat ke-77 sampai dengan ayat ke-83 ini tentang sifat-sifat orang munafik. Kemudian ada penjelasan tentang adab berperang, ya, di dalam Islam, bahwa berperang itu, ya, harus bersemangat, ya, dan juga, ya, harus adil, ya, tidak boleh tidak boleh melakukan satu peperangan itu karena hawa nafsu, tapi karena memang, ya, karena memang aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Ya. Kemudian ayat 88 sampai dengan 91 ini ada panduan bagaimana menghadapi orang-orang munafik. Ayat 92 sampai dengan ayat 94 sini ada larangan untuk menumpahkan darah orang beriman, ya. Kalau orang beriman membunuh orang lain secara sengaja, maka dia harus membayar kafarat, bayar denda. Dendanya apa? Dendanya adalah fatahriru raqabah mu'minah. Ya, ini kalau dia membunuh orang lain secara
tidak sengaja ya, karena khoto'a, karena tidak sengaja ya. Fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatu musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaku, kecuali memang keluarganya ini ingin bersedekah ya. Kalau membunuh dengan sengaja, hati-hati nih, balasannya adalah neraka jahanam. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Kemudian ayat berikutnya 95 sampai dengan ayat 100 ada kewajiban untuk berjihad dan berhijrah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim." Ya, tidak sama antara orang-orang yang duduk-duduk aja nggak mau berjihad dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah angkat derajatnya orang-orang yang berjihad, berjuang bela agama Allah dengan harta, dengan jiwa ya. Allah angkat derajatnya di atas orang-orang yang duduk-duduk saja nggak mau berjihad ya. Darajati minhu wa maghfirata wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim ya. Kemudian ayat 101 sampai 104 ada kewajiban untuk melaksanakan sholat dalam setiap keadaan ya, termasuk dalam keadaan khauf, keadaan ketakutan, apakah itu dalam keadaan sedang terjadi perang atau sedang terjadi musibah bencana alam, kita harus tetap melaksanakan sholat ya. Boleh di qasar atau boleh juga sholatnya itu di jama', atau sholatnya juga boleh tidak sempurna cara berdiri dan cara cara berdiri dan cara duduknya ya. Inilah yang disebut sebagai tata cara sholat khauf. Kemudian ayat berikutnya 105 sampai 115 kewajiban untuk menegakkan hukum secara adil ya. Kemudian ayat 116 sampai dengan ayat 126 ini ada peringatan kembali tentang bahayanya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi ya penegasannya bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Ini diulang lagi ya. Larangan untuk melakukan kesyirikan ini ya. Kemudian di ayat berikutnya ayat 127 ya, ada hukum tentang keluarga ya, dan bagaimana mengatasi masalah-masalah keluarga itu, dan kemudian dikaitkan dengan ketakwaan. Kemudian terakhir ayat 137 sampai 147 Allah Subhanahu wa taala kembali jelaskan mengenai sifat-sifat orang-orang munafik dan ancaman bagi mereka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah ancam orang-orang munafik itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dasar, paling kerak. Baik, inilah struktur pembahasan di juz kelima. Kemudian kita akan coba bahas secara detail ya beberapa ayat di juz kelima ini. Yang pertama surat An-Nisa ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Kecuali kalian saling melakukan tijarah ya, jual beli yang halal dan yang saling ridho. Jadi tidak boleh jual belinya ini dengan cara menipu, dengan cara dengan cara menipu ya. Jadi tidak boleh ya jual belinya ini dengan cara menipu, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, tidak boleh ya, bahaya sekali ya.
Bagaimana nanti ada penjelasan tentang kaum yang dahulu pernah Allah hancurkan, ya. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka suka mengurangi timbangan, ya. Nah, ini berbahaya. Ya, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian sendiri. Tidak boleh kita membahayakan diri kita, bunuh diri, termasuk juga membunuh orang lain. Karena sesungguhnya membunuh orang lain sama saja dengan membunuh diri kita sendiri, karena kita adalah satu umat yang satu. Ya, innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Ya, karena itu Allah turunkan hukum ini. Ya, Allah turunkan hukum agar kalian tidak saling memakan harta di antara kalian dengan cara batil, dan agar kalian tidak saling menyakiti antar kalian, antar sesama kalian. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada panduan hidup berumah tangga, ayat ke-34 sampai dengan ayat 35. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna, dan para perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan nusyuznya. Apa itu nusyuz? Nusyuz itu pembangkangan mereka. Nusyuz itu dimulai dari sikap merendahkan para suami. Nah, itu nusyuz dimulai dari situ. Makanya awal ayatnya disebutkan rijal itu qawwam, agar para perempuan ingat bahwasanya sehina apapun misalnya ya kedudukan seorang laki-laki karena mungkin pendidikannya lebih rendah daripada dirinya, atau mungkin si perempuan ini punya penghasilan yang lebih tinggi daripada suaminya, atau mungkin perempuan ini cantik sedangkan suaminya ini wajahnya pas-pasan, tetap suaminya ini adalah qawwam. Gak boleh ya membangkang terhadap perintahnya, gak boleh membantah terhadap perintahnya. Tentu saja perintahnya dalam perkara yang ma'ruf, ya, perkara yang baik. Ya, dan memang ini berat ya, bagi perempuan itu berat. Ya, untuk taat pada suami itu berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha, ya, faqila laha udkhulil jannata. Ya. Apa itu hadisnya itu begitu ya. Apabila perempuan itu saum yang 5, melaksanakan sholat yang 5, kemudian melaksanakan saum di bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, kemudian yang keempat, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Ya Allah, itu enaknya jadi perempuan tuh. Perempuan tuh kalau melakukan 4 hal itu, ya, dipanggil masuk surga dari pintu mana saja yang mereka kehendaki. Sedangkan kita para lelaki ini kan susah masuk surga. Ya. Kalau kita punya amalan unggulan dari sisi sedekah, ya kita akan masuk surga dari pintu sedekah saja. Kalau kita punya keunggulan pada amalan jihad, kita akan dipanggil dari pintu jihad. Kalau kita punya amalan unggulan saum, ya, misalnya hobi saum sunnah, maka akan dipanggil dari pintu siam, ya, pintu saum, babur rohyan itu. Tapi perempuan kalau melakukan 4 hal yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja. 4 hal itu ringan atau berat? Ya, kalau saya tanya kepada para perempuan, dari 4 hal itu 3 ringan. Salat, saum, menjaga kehormatan ringan. Yang berat apa? Yang keempat, taat pada suami, itu berat itu. Ya. Makanya perempuan ini harus tadabur ini, bahwa rijal tuh qawwamuna 'alan nisa. Nah, kalau perempuan sudah mulai nusyuz tadi, membangkang kepada suaminya, ya, maka apa yang harus dilakukan? Fa'idhuhunna, jangan buru-buru dicerai, ya, harus baik-baik, ya. Fa'idhuhunna, diberikan mau'izah, diberikan nasihat. Kemudian yang kedua, nggak berubah juga, wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan di tempat tidur. Kemudian yang ketiga, nggak berubah juga, wadribuhunna, pukul, tapi pukulnya bukan dihajar, bukan. Pukul-pukulan yang tidak menyakitkan, pukul-pukul di bagian bawah dari kakinya, ya. Shock terapi saja, bukan pukulan untuk menyakiti, bukan.
Fa in ata'nakum, kalau tiga hal itu sudah dilakukan dan mereka kembali taat kepada kalian, mereka tetap melakukan kalian sebagai suami, hormat kepada kalian, fala tabu alaihin nasabila, maka jangan cari jalan yang lain. Ya. Innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Wa in khiftum syiqaqa bainihima, tapi kalau sudah dilakukan tiga hal itu tapi kalian khawatir mereka tetap tidak bisa disatukan, tetap ingin berpisah, bercerai, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka ada jalan yang keempat. Jalan yang keempat adalah kirim utusan seorang hakam. Hakam itu artinya orang yang bijaksana dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Ya, cari mediator yang bisa mendamaikan, bukan yang manas-manasin supaya jadi cerai, bukan. Yang bisa mendamaikan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, innallaha kana aliman khabira. Nah, inilah panduan hidup berumah tangga ya yang dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Kemudian ketika kita ingin melaksanakan sholat, hendaknya kita suci lahir dan batin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah." Jangan dekati salat, maksudnya jangan kamu salat. Wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan mabuk. Ya, dulu tuh khamar belum diharamkan. Masih banyak dulu sahabat tuh mabuk sebelum salat. Ya, maka turun ayat ini yang melarang salat dalam keadaan mabuk, enggak boleh. Hatta ta'lamu ma taqulun. Tujuannya apa enggak boleh mabuk itu? Sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan dalam sholat. Itu tujuannya. Nah, hari ini banyak orang yang gak mabuk sholat mereka, tapi tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Berarti tujuan dari ayat ini tidak tercapai kan? Ya, karenanya kita ya yang sudah ngaji ini hendaknya bersemangat untuk belajar bacaan sholat dan faham arti bacaan sholat. Ya, ketika kita baca di dalam sholat kita zikir-zikir tersebut, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, ya, kemudian baca al-fatihah, baca surat, baca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ini wajahtu wajhiya, baca bacaan tahiyat dan seterusnya, hendaknya itu semua kita fahami maknanya dan kita tadabburi, kita renungkan, ya, sehingga terwujudlah itu khusyuk dalam sholat. Ya, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan juga orang yang junub ya jangan melaksanakan sholat, bahkan jangan menghampiri masjid ya illa abiri sabilin, kecuali hanya berlalu saja, hatta taghtasilu, sampai kamu mandi. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a, kalau nggak bisa mandi, nggak ada air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayamum dengan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum, maka usap dengan tanah itu wajah kalian, wa aidikum dan tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun, ya. Masya Allah. Kemudian di ayat 82 Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan, afala yatadabbarunal Qur'an, maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apa itu mentadabburi? Merenungkan, memperhatikan, memahami bacaan apa yang mereka baca. Dan itu adalah kunci kita mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an ini. Ya, kita dapat hidayah kalau kita merenungi isi Al-Qur'an. Ya, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau saja Al-Qur'an ini bukan dari Allah, niscaya akan didapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Ini tantangan yang kedua ya. Tantangan yang kedua terkait dengan Al-Qur'an. Tantangan pertama ada di juz 1 itu ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Tantangan pertamanya apa? Fa'tu bi suratin min mithli. Coba buat satu surat yang seperti Al-Qur'an. Ini tantangan pertama. Sudah saya jelaskan di juz pertama kenapa ada tantangan ini. Ya karena setiap buatan manusia itu pasti bisa diduplikasi, pasti bisa ditiru. Kalau Quran ini buatan manusia pasti bisa ditiru.
Dan ternyata tidak bisa ada yang menirunya, berarti ini bukan buatan manusia. Kemudian ini tantangan kedua dari Allah. Kalau memang ini bukan dari Allah Al-Quran ini adalah buatan manusia, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Buatan manusia pasti ada pertentangan di dalamnya. Pasti ada kekeliruan di dalamnya. Ya, semua tulisan pasti ada cacatnya. Tak ada gading yang tak retak. Semua karya manusia itu pasti ada kekurangannya. Ya, maka ditantang oleh Allah. Mana kekurangannya? Mana? Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ada atau tidak ikhtilaf, perbedaan yang ada dalam Al-Quran ini. Ya. Kemudian terakhir ayat yang ingin saya ajak kita tadabbur adalah ayat tentang sifat-sifat orang munafik. Ya, kita tadabburi ayat-ayat ini dengan seraya berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat orang-orang munafik ini. Disebutkan apa itu sifat orang munafik? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah, orang munafik itu kalau berdiri melaksanakan salat, qamu kusala, malas mereka berdiri melaksanakan salat. Ini sifat orang munafik itu, malas salat. Yura'unan nasa, salatnya itu riya, ibadahnya riya, hanya ingin dipuji oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dalam salatnya itu dia tidak berzikir, tidak ingat Allah kecuali sangat sedikit. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila. Ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan ayat-ayat tentang munafik disisipi tentang menjadikan pemimpin itu harus orang beriman. La tattakhidul kafirina awliya, jangan jadikan orang kafir itu sebagai pemimpin kalian, min dunil mu'minin, dan kalian meninggalkan orang beriman. Kenapa ini ditegaskan? Karena memang diantara sifat orang munafik itu adalah orang munafik lebih ridho apabila dipimpin oleh orang kafir daripada dipimpin oleh orang beriman. Tuh, munafik itu ridho dengan kekufuran daripada dengan keimanan. Ya, dia lebih senang dipimpin oleh orang kafir daripada dipimpin oleh orang beriman. Makanya di ayat tentang orang munafik Allah selipkan itu larangan untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Nah, coba kita tadaburi, ya, adakah sifat-sifat ini pada kita? Salat kita malas atau tidak? Apakah kita beribadah riya atau tidak? Ya, apakah kemudian dalam salat kita banyak ingat Allah atau tidak? Kalau lebih sedikit kita ingat Allahnya, hati-hati. Jangan-jangan kita memiliki sifat-sifat kemunafikan, wal ya'udzubillah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, innahu was-sami'ul 'alim, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.